Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, bantah isu naturalisasi 150 pemain, Ketum PSSI ungkap kunci prestasi Timnas. Presiden FIFA tak bisa intervensi, punya harapan lebih buat Timnas. Timnas panggil 2 pemain tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia. Calon pemain Timnas U20 bakal jadi andalan Garuda di masa depan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pemain Timnas Indonesia Mark Klok merupakan pemain naturalisasi yang makin terdepak dari skuad Garuda. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia telah menambah banyak stok di posisi Mark Klok, yakni sebagai gelandang. Sebut saja Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Nathan Joaon yang bisa menjadi opsi dari Timnas Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, kata pensiun Mark Klok dari Timnas Indonesia mulai terlihat pada beberapa agenda terakhir dari skuad Garuda. Pemain naturalisasi ini kurang mendapatkan menit bermain di 10 pertandingan terakhir Timnas Indonesia. Tercatat di transfer market, Mark Klok hanya tampil dalam 2 pertandingan, itu pun tidak bermain secara penuh. Lalu di daftar pemanggilan Timnas Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni nanti, tidak tertera pula nama Mark Klok. Pemain kelahiran Amsterdam ini tercatat memberikan 19 caps dan 4 gol untuk Timnas Indonesia. Sehubungan dengan absennya Mark Klok, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa pemanggilan pemain di agenda ini murni kebutuhan dari tim. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa ada 2 pemain yang akan menyusul ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Indonesia versus Irak bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Juni pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. PSSI sudah merilis 22 pemain Timnas Indonesia, namun Sumarji mengatakan bahwa daftar pemain tersebut masih bisa berubah. Sumarji juga mengungkapkan bahwa ada 2 pemain yang akan menyusul, tetapi ia enggan membocorkan kedua nama tersebut. Nama Marten Paes menjadi sorotan karena namanya tak masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong. Kiper LC Dallas itu sudah mendapatkan status WNI pada 30 April lalu, dan PSSI sempat berharap Marten Paes bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Marten Paes menjadi satu nama yang akan menyusul mengingat slot kiper Timnas masih tersisa? Beberapa nama yang dipanggil Coach Sintayong sebagai persiapan menuju putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 diantaranya adalah personel naturalisasi yang saat ini berkompetisi di luar negeri. Para pemain naturalisasi tersebut bakal kembali menjadi pilar penting Timnas Indonesia di ajang bergengsi dunia ini. Satu di antara pemain yang bisa diandalkan Sintayong adalah Jay Ises. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi dari sosok berusia 23 tahun tersebut. Pemain milik Venezia FC itu dibekali kemampuan umpan pendek dan tendangan kaki kiri yang sangat bagus. Selain itu, kehadiran Tom Haye juga bisa menambah opsi bagi Sintayong di lini tengah skuad Garuda. Tom Haye memiliki kreativitas yang cukup baik, pengumpan andal serta keahlian dalam mengeksekusi bola-bola mati. Berikutnya ada Ragnar Oratmangun, si pemain serba bisa yang dapat dimainkan sebagai winger atau gelandang serang. Ragnar juga dikenal sebagai pemain yang lincah dan memiliki akurasi tembakan bagus. Kemampuan beragam itulah yang tentu akan memudahkan sang pelatih dalam meracik strategi. Sebagaimana diketahui, Presiden FIFA Gianni Infantino terlihat hadir langsung di stadion untuk menonton duel playoff Olimpiade 2024 yang digelar di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei lalu. Gianni Infantino tampak duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Presiden Federasi Sepak Bola Guinea Aboubakar Sampil. Laga itu berjalan dengan beberapa kontroversi, termasuk 2 penalti yang diberikan kepada Timnas Guinea U23. Namun di sisi lain, sebenarnya apa komentar Gianni Infantino mengenai pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 itu?
Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan untuk memberi bocoran. Erick Thohir hanya mau membagikan dugaannya, di mana ia merasa Infantino menaruh harapan lebih untuk timnas Indonesia U23. Lebih lanjut, Erick Thohir memahami posisi Gianni Infantino. Sebagai Presiden FIFA, pria asal Swiss itu memang tidak bisa memberikan intervensi terlalu jauh kepada perangkat pertandingan, termasuk kepada perangkat pertandingan yang memimpin laga antara timnas Indonesia U23 melawan timnas Guinea U23. Salah satu pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas U20, Kaya Simons, merupakan pemain yang sangat menarik. Bagaimana tidak, remaja berusia 19 tahun ini meniti karirnya bermain untuk Vitesse Arnhem U21 di Liga Belanda U21. Meski Kaya masih berusia muda, ia sudah mendapatkan kontrak profesional. Kaya dikontrak oleh klub Vitesse Arnhem U21 dari 1 Juli 2022 hingga 30 Juni nanti. Sebelum masuk ke dalam skuad U21, ia pun sempat berada di Vitesse Yacht dan U18. Kaya Simons dirasa bakal jadi salah satu pemain andalan apabila dinaturalisasi ke timnas Indonesia U20. Namun pelatih Garuda Nusantara Indra Syafri menyatakan tidak akan mengistimewakan Kaya Simons dalam proses seleksi pemain. Indra Syafri menegaskan bahwa pemantauan terhadap pemain keturunan akan dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas mereka demi kepentingan skuad Garuda Nusantara. Sebab timnas Indonesia U20 akan terbang ke Perancis untuk mengikuti turnamen Toulon 2024 yang akan berlangsung pada 3 hingga 16 Juni mendatang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong merupakan sosok penting di timnas Indonesia. Sejumlah pencapaian seperti menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 membuat Sintayong dianggap cukup berhasil. Ia pun kini dikenal sebagai salah satu top di Asia, bahkan di dunia. Rekam jejak Sintayong menjadi inspirasi bagi Yeom Ki-hun yang saat ini melatih klub Liga 2 Korea Selatan, Suwon Blue Wings. Yeom mengatakan bahwa Shin adalah salah satu dari dua sosok pelatih yang ingin ditiru olehnya. Menurutnya, Sintayong merupakan pelatih yang mempunyai kemampuan hebat dalam meramu taktik. Hal itu dirasakannya ketika bermain untuk timnas Korea Selatan saat menjuarai Piala Asia Timur 2017. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membantah isu naturalisasi 150 pemain, tetapi peluang memperkuat timnas Indonesia tetap terbuka untuk pemain keturunan. Menurut Erick Thohir, program naturalisasi dirasa tidak dapat dipandang sebelah mata jika melihat fenomena yang terjadi di dunia sepak bola saat ini. Meski begitu, Menteri BUMN ini juga menegaskan jika kebijakan naturalisasi harus didampingi dengan pembinaan yang baik. Ia juga menyinggung perihal pembinaan grassroots dari liga domestik dan tim nasional kelompok umur. Jika Indonesia tidak berpacu melawan dunia dengan dua hal tersebut, maka sepak bola tanah air bisa semakin tertinggal dari negara lain. Naturalisasi dan pembinaan liga harus berjalan beriringan karena memang kedua agenda ini bukan program jangka pendek untuk timnas Indonesia. Harapan Erick Thohir saat pembinaan liga dibangun dengan benar bisa menghasilkan pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Namun Erick juga tidak menutup peluang naturalisasi bagi pemain keturunan, di mana ia menegaskan PSSI tetap terbuka untuk itu.